warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Bapak Muhammad Adi Ridwan Azizi Magister Hukum selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang saya hormati, kepada seluruh teman-teman saya setia WS Semarang yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hak asasi manusia di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Uus Sabilun Najah sebagai moderator dan pemateri, dan teman-teman saya Ahmad Zainuddin sebagai pemateri. Sampainya lagi Mbak Devi Ervita Sari sebagai pemateri, dan yang satu lagi Mas Ahmad Nafis Junior sebagai pemateri. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi yang pertama. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian hak asasi manusia. Dalam TAP MPR nomor 17 tahun 1998, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi. Sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, disebutkan juga dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan ciri-ciri hak asasi manusia yaitu hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, dan pandangan politik atau asal-usul sosial dan dari bangsa. Yang ketiga, hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun memiliki hak untuk dibatasi atau melanggar hak orang lain. Hak asasi manusia memiliki cakupan yang sangat luas dan meliputi segala aspek kehidupan manusia, seperti hak asasi politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan sebagainya. Untuk materi yang kedua yaitu bentuk-bentuk dan nilai-nilai HAM. A. Bentuk-bentuk hak asasi manusia. Profesor Bagir Manan membagi HAM menjadi beberapa kategori, yaitu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan budaya. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, HAM terbagi dalam beberapa jenis, yaitu 1. Hak personal, hak jaminan kebutuhan pribadi. Yang kedua, hak legal, jaminan perlindungan hukum. Yang ketiga, hak sipil dan politik. Yang keempat, hak subsistensi, hak jaminan adanya sumber daya yang menunjang kehidupan. Yang kelima, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 memuat hak asasi manusia yang terdiri dari 1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. 2. Hak kedudukan yang sama di dalam hukum. Yang ketiga, hak kebebasan berkumpul. Yang keempat, hak kebebasan beragama. Yang kelima, hak penghidupan yang layak. Yang keenam, hak kebebasan berserikat. Yang ketujuh, hak memperoleh pengajaran atau pendidikan. Secara operasional, beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut. 1. Hak untuk hidup. 2. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga,
hak mengembangkan diri. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Yang keenam, hak atas rasa aman. Yang ketujuh, hak atas kesejahteraan. Yang kedelapan, hak atas turut serta dalam pemerintahan. Yang kesembilan, hak wanita. Yang kesepuluh, hak anak. Untuk nilai-nilai hak asasi manusia, perdebatan tentang nilai-nilai hak asasi manusia, apakah universal ataukah partikular, tercermin dalam dua teori yang saling berlawanan, yaitu teori relativisme kultural dan teori universalitas hak asasi manusia. Untuk teori relativisme kultural berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat partikular. Para penganut teori ini berpendapat bahwa tidak ada hak yang universal. Semua tergantung pada kondisi sosial kemasyarakatan yang ada. Hak-hak dasar bias diabaikan atau disesuaikan dengan praktik-praktik sosial. Para penganut relativisme kultural cenderung melihat universalitas HAM sebagai imperialisme barat. Di sisi lain, kelompok kedua yaitu universalitas HAM yang berpegang pada teori radikal universalitas HAM berargumen bahwa perbedaan kebudayaan bukan berarti membenarkan perbedaan konsepsi hak asasi manusia. Kelompok ini menganggap bahwa ada satu paket pemahaman mengenai hak asasi manusia, bahwa nilai-nilai hak asasi manusia berlaku sama dimanapun dan kapanpun, serta diterapkan pada masyarakat yang mempunyai latar belakang budaya dan sejarah yang berbeda. Penjabaran hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang hakikat manusia. Menurut pandangan filsafat bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, hakikat manusia adalah monopluralis. Susunan kodrat manusia adalah jasmani dan rohani atau jiwa dan raga. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia adalah sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Secara resmi, deklarasi pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 telah lebih dahulu merumuskan hak asasi manusia daripada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Karena apa? Fakta sejarah menunjukkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta pasal-pasalnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sedangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB disahkan pada tahun 1948. Hal ini menunjukkan kepada dunia bahwa sebenarnya bangsa Indonesia telah mengangkat hak asasi manusia dan melindunginya dalam kehidupan bernegara yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini juga telah ditekankan oleh pernyataan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta dalam sidang BPUPKI bahwa walaupun yang dibentuk itu negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak dari warga negara agar jangan sampai timbul negara kekuasaan atau negara penindas. Deklarasi Bangsa Indonesia pada prinsipnya terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dalam pernyataan ini terkandung pengakuan secara yuridis tentang hak asasi manusia, sebagaimana terkandung dalam Deklarasi PBB Pasal 1. Dasar filosofis hak asasi manusia tersebut adalah bukan kemerdekaan secara individualis saja, melainkan menempatkan manusia sebagai makhluk sosial. Pernyataan berikutnya dari alinea ketiga, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa,
mengandung arti bahwa dalam Deklarasi Bangsa Indonesia terkandung pengakuan bahwa manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa, dan dilanjutkan dengan pernyataan supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, mengandung arti bahwa bangsa Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing, berdasarkan pada tujuan negara sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka negara Indonesia menjamin dan melindungi hak asasi para warganya, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidup, baik jasmaniah maupun rohaniah. Adapun rincian hak asasi manusia dalam pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Pasal 28A, Pasal 28B ayat 1 dan 2, Pasal 28C ayat 1 dan 2, Pasal 28D ayat 1, 2, 3, dan 4, Pasal 28E ayat 1, 2, dan 3, Pasal 28F, Pasal 28G ayat 1 dan 2, Pasal 28H ayat 1, 2, 3, dan 4, Pasal 28I ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, Pasal 28J ayat 1 dan 2. Rincian-rincian pasal tersebut merupakan keterangan yang membahas tentang hak asasi manusia yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Deklarasi Bangsa Indonesia pada prinsipnya terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1445. Dan pembukaan inilah yang merupakan sumber normatif bagi hukum positif di Indonesia, terutama penjabarannya dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1445 alinea 1 dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dalam pernyataan ini terkandung pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana terkandung dalam Deklarasi PBB pasal 1. Dasar filosofis hak asasi manusia tersebut adalah bukan kemerdekaan manusia sebagai makhluk sosial, kemerdekaan manusia secara individualis saja, melainkan menempatkan manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, yaitu sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu, hak asasi ini tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban atas manusia. Pernyataan berikutnya dari alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1445 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pernyataan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa mengandung arti bahwa dalam Deklarasi Bangsa Indonesia terkandung pengakuan bahwa manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa, dan dilanjutkan dengan supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, mengandung arti bahwa bangsa Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dan hal ini sesuai dengan Deklarasi HAM PBB pasal dalam pasal Undang-Undang Dasar 1445 tercantum dalam pasal 29 terutama ayat 2 Undang-Undang Dasar 1445. Melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dalam alinea ke-6 bahwa negara Indonesia sebagai suatu persekutuan hidup bersama bertujuan untuk melindungi warganya terutama dalam
kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasi manusia. Adapun tujuannya adalah pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang, terutama melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama. Demikian juga negara Indonesia memiliki ciri tujuan negara hukum material. Dalam rumusan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan pada tujuan negara sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka negara Indonesia menjamin dan melindungi hak asasi manusia para warganya, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya, baik jasmani maupun rohaniyah. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia dan peran pemerintah serta masyarakat dalam penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, penegakan hak asasi manusia. Kondusifnya iklim demokratisasi saat ini bukan berarti upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia tidak mengalami hambatan sama sekali. Hambatan penegakan hak asasi manusia di Indonesia antara lain: 1. Faktor kondisi sosial budaya. 2. Faktor komunikasi dan informasi. 3. Faktor kebijakan pemerintah. 4. Faktor perangkat perundangan. Dan yang kelima, faktor aparat dan penindaknya. Tantangan penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada masa-masa yang akan datang telah disampaikan Presiden Soeharto dalam pidatonya di PBB dalam Konferensi Dunia Kedua pada Juni 1992 yang berjudul Deklarasi Indonesia tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa prinsip dalam pidato tersebut antara lain: 1. Prinsip universalis, yaitu adanya hak-hak asasi manusia bersifat fundamental dan memiliki keberlakuan universal. 2. Prinsip pembangunan, yaitu kemajuan ekonomi dan sosial melalui keberhasilan pembangunan nasional dapat membantu tercapainya tujuan peningkatan demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, prinsip kesatuan hak-hak asasi manusia, yaitu berbagai jenis atau kategori hak-hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang keempat, prinsip objektivitas atau non-selektivitas, yaitu penolakan terhadap penilaian terhadap pelaksanaan hak-hak asasi pada suatu negara oleh pihak luar yang hanya menonjolkan salah satu jenis hak asasi manusia saja. Yang kelima, prinsip keseimbangan, yaitu keseimbangan dan keselarasan antara hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat dan bangsa. Untuk pelanggaran dan pengadilan hak asasi manusia, unsur lain dari HAM adalah masalah pelanggaran dan pengadilan hak asasi manusia. Pelanggaran HAM sendiri merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan, baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Pelanggaran hak asasi manusia sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu pelanggaran hak asasi manusia berat dan pelanggaran hak asasi manusia ringan. Pelanggaran hak asasi manusia berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Adapun bentuk pelanggaran hak asasi manusia ringan yaitu selain dari kedua bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat tersebut. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan
atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan agama. Adapun kejahatan manusia adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan serangan yang meluas dan sistematis. Untuk peradilan atas pelanggaran hak asasi manusia kategori berat diberlakukan asas retroaktif. Dengan demikian, pelanggaran kategori berat dapat diadili dengan membentuk pengadilan hak asasi manusia ad hoc. Selain pengadilan hak asasi manusia ad hoc, dibentuk juga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Pengadilan hak asasi manusia berkedudukan di daerah tingkat 1 provinsi dan daerah tingkat 2 kabupaten atau kota yang meliputi daerah hukum pengadilan umum yang bersangkutan. Pengadilan hak asasi manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan hak asasi manusia juga berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia oleh warga negara Indonesia yang berada dan dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia. Pengadilan hak asasi manusia tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia kategori berat yang dilakukan seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Selanjutnya, yaitu peran pemerintah dan masyarakat dalam penegakan hak asasi manusia. Terdapat dua pandangan mengenai pihak yang berperan dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia. Pandangan pertama menyatakan bahwa yang harus bertanggung jawab dalam memajukan hak asasi manusia adalah negara. Sedangkan untuk pandangan yang kedua menyatakan bahwa tanggung jawab pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia tidak hanya dibebankan kepada negara, melainkan juga dibebankan kepada individu warga negara. Yang artinya negara dan individu mempunyai tanggung jawab bersama dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia. Untuk peran serta pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia tercantum melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 yang menyatakan bahwa dengan membentuk Lembaga Independen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada 7 Juni 1993 yang berkedudukan di Jakarta. Untuk peran serta masyarakat, setiap individu berhak untuk berpartisipasi dalam usaha penegakan hak asasi manusia apabila ia mendapat perlakuan atau melihat tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut antara lain dengan melaporkan apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya yang berwenang. Seiring dengan perkembangan masyarakat, perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat semakin pesat dan dinamis, sehingga sulit bagi pemerintah untuk mengamati kebutuhan hak asasi masyarakat setiap waktu. Oleh karena itu, masyarakat dapat membantu dengan melakukan penelitian, pendidikan, penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia, baik dilakukan secara sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM. Untuk yang terakhir, bab 3 penutup, yaitu kesimpulan tentang hak asasi manusia. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak sendiri memiliki 3 unsur, yaitu pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Hak asasi manusia merupakan sebuah hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang dibawanya sejak lahir
bahkan dari keberadaannya sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia juga merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan semua manusia yang memiliki derajat yang sama sebagai makhluk Tuhan. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua periode, yakni periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Bentuk-bentuk hak asasi manusia secara umum yakni hak pribadi, hak ekonomi, hak politik, hak sosial budaya, hak bersama hukum, dan pemerintah, dan hak mendapatkan perlakuan yang adil. Perdebatan tentang nilai hak asasi manusia, apakah universal ataukah partikular, tercermin dalam dua teori yang saling berlawanan, yakni teori relativisme kultural dan teori universalitas HAM. Hambatan penegakan hak asasi manusia di Indonesia yaitu berfaktor pada faktor sosial budaya, faktor informasi dan komunikasi, faktor kebijakan pemerintah, faktor perangkat perundangan, dan faktor aparat dan penindaknya. Tantangan penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada masa-masa yang akan datang telah disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam pidatonya di PBB dalam Konferensi Dunia kedua yang berjudul Deklarasi Indonesia tentang Hak Asasi Manusia. Unsur lain dalam HAM adalah masalah pelanggaran HAM itu sendiri. Pelanggaran HAM adalah tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Dan untuk tanggung jawab pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia tidak hanya dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara, yang artinya negara dan individu memiliki tanggung jawab bersama dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia. Kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi